Apa kabar? Amin, luar biasa. Hari ini juga memang lebih banyak orangnya daripada 2 minggu lalu karena terus hujan menjelang kebaktian. Akhirnya sedikit orangnya ya, saudara. Bersyukur hari ini bisa tidak hujan. Apakah di luar hujan? Hujan ya? Berarti Anda adalah orang-orang pilihan. Luar biasa. Mentalnya bukan mental hujan. Bukan mental hujan air ya. Perlu hujan batu baru Anda bisa berhenti ya. Selama hujan masih air, jalan saja. Baik saudara, hari ini saya melanjutkan bagian daripada minggu lalu. Minggu lalu kan judul khotbahnya adalah the calling to be holy, atau panggilan untuk hidup kudus ya saudara. Dan hari ini bagian dari pelajaran kita tentang kekudusan, yaitu holiness brings transform ya. Holiness bring transformation, lebih tepatnya begitu, atau kekudusan membawa perubahan. Katakan amin. Kita kiri kanan, kekudusan membawa perubahan. Jaga orang sebelah kiri kanan ya, yang keras, kurang keras Desi, kurang keras. Tanpa bilang kekudusan membawa perubahan ya saudara ya. Kata transformasi ya, kita sudah sering belajar tentang apa itu kata transformasi. Coba kita lihat kata transformasi yang akan kita bahas sore hari ini. Tapi ayat yang akan kita pakai sebagai dasar untuk membicarakan bahwa kekudusan membawa transformasi, itu kita lihat dari Roma 12 ayat 2. Semua bisa lihat ke depan saja karena sudah ada di depan. Mari sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Singkatnya Roma 12 ayat 2 ini mau kasih tahu kita supaya kita tuh mengerti kehendak Tuhan ya, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ya saudara ya. Ingat ya, bukan apa kata orang tua, apa kata nenek moyang, tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu start dengan kata itu, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Bilang kiri kanan, jangan serupa dengan dunia ini. Nah, serupa di sini, saudara-saudara, kalau datang dari kata aslinya, bukan berarti kita, misalnya begini, ada artis cantik yang wanita kepingin seperti dia. Bukan serupa seperti itu yang dimaksud, ya. Bukan serupa seperti itu. Kan kita suka punya panutan nih. Ada seseorang yang punya figur yang baik, punya figur yang menjadi idola saudara, dan saudara bilang, saya mau seperti dia. Bukan itu yang dimaksud oleh Alkitab, oleh Rasul Paulus mengenai kata jangan serupa ya. Serupa di sini maksudnya adalah spiritnya, semangatnya. Saya sudah ceritakan hari ini kemarin di Komisi Anak Muda bahwa yang dimaksud itu semangatnya. Misalnya, cari duit boleh nggak? Cari duit. Bekerja untuk cari duit boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Tidak salah kita mencari duit. Yang salah apa menurut Alkitab? Yang salah apa menurut Alkitab? Cinta uang, itu yang salah. Ya. Alkitab jelas berkata, Rasul Paulus berkata bahwa gara-gara cinta uang, semangat cinta duit ini, orang-orang meninggalkan iman percaya kepada Tuhan. Yang tidak boleh serupa itu semangatnya. Cari duit boleh. Kalau Alkitab bilang jangan cari duit, ya kasihan kita nanti semua punya duit. Saudara. Yang jadi masalah adalah kalau Anda cari duit dengan semangat supaya lebih kaya, supaya Anda lebih hebat, supaya dirimu yang lebih besar, itu yang salah. Saudara. Jadi semangatnya yang tidak boleh kita terserupa dengan dunia ini. Amin, saudara. Semangatnya itu yang tidak boleh sama. Cari duit boleh, supaya kita, Alkitab bilang jangan makan kalau kamu nggak kerja kan. Nah itu semangat, itu boleh dipakai. Tapi jangan sampai kita mengejar uang, mengejar harta karena engkau cinta harta. Bahaya kalau hati kita sudah ada pada harta. Karena di mana hatimu berada di situ, di mana hartamu berada di situ hatimu berada, kata Yesus.
Ya coba koreksi hati kita hari ini. Hati kita melekat kepada siapa itu? Hati kita condong kepada harta atau hati kita condong kepada Tuhan? Ya saudara, orang masuk gereja hatinya condong kepada siapa tuh? Datang cari Tuhan atau di sini datang cari pasangan hidup atau cari rekan bisnis yang bisa didapatkan di gereja? Selama kalau kita punya semangat ini, masih semangat seperti semangat dunia, maka sulit bagi saudara dan saya mengerti kehendak Tuhan. Sulit. Kita akan hanya jadi orang Kristen yang rajin datang gereja tapi nggak berbuah hidupnya. Sebaliknya hidupnya jadi tidak efektif dan menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya saudara. Oke, kita kembali ke situ. Jadi ini ayat dasarnya bahwa dari situ sudah terlihat bahwa dari kehidupan kita yang tidak serupa dengan dunia, tetapi kita merubah pola pikir kita dan mengikuti aturan firman Tuhan, maka disitulah sebenarnya kita menjadi kudus. Karena kita bilang seseorang menjadi kudus bukan karena dia bikin apa-apa, tapi karena dia melakukan firman Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan apa yang Anda ikuti, disitulah engkau menjadi kudus. Ya. Disitulah pada saat Anda menerapkan untuk misalnya tidak berbohong, maka di area itu Anda kudus. Ya, sementara kita tahu bahwa dalam kehidupan ini Tuhan mau kita kudus di semua aspek kehidupan kita. Cara cari duit harus kudus, ya. Cara membangun hubungan harus kudus. Cara bekerja harus kudus. Cara bersosialisasi dengan orang lain harus kudus. Artinya cara-cara Tuhan. Saya sudah singgung berkali-kali bahwa kata ibadah itu kalau diterjemahkan itu punya dua arti, yaitu bekerja dan melayani. Ya. Dan tidak kebetulan kata ini muncul ya, bekerja dan melayani. Kata ibadah pertama kali dipakai oleh Tuhan pada saat dia memberi perintah kepada Adam untuk mengelola taman anggrek, bukan taman Eden. Ya. Adam, kamu harus kelola taman ini, jaga taman ini. Nah, kata itu di dalam bahasa Ibrani avodah atau ibadah kalau diterjemahkan. Dan avodah ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah work and ministry, melayani atau dan bekerja. Dengar baik-baik saudara, ini saya ulang lagi untuk saudara, anak-anak AGC, anak muda sudah dengar kemarin. Jadi artinya di dalam bekerja itu ibadah. Di dalam bekerja itu ada unsur ibadahnya. Di dalam melayani pun ada unsur ibadahnya. Ibadah yang dimaksud di situ, kalau di Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus, kalau saudara ingat kalimat ini bahwa latihan abadani terbatas gunanya, tapi latihan beribadah itu membawa manfaat untuk kehidupan yang berikutnya, saudara. Nah, kata ibadah di situ kalau dalam bahasa Yunani itu esobia, artinya saleh kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu adalah godliness atau hidup seperti Kristus. Dengar saudara. Berarti dalam Anda bekerja, Anda harus bekerja seperti cara Kristus. Pada saat Anda melayani pun, itu harus melayani pakai cara Kristus. Nah, itu yang menarik. Kenapa suatu ibadah itu di dalamnya ada arti kata melayani Tuhan? Karena zaman sekarang, orang melayani motivasinya sudah lain, saudara. Motivasinya biar dapat duit, motivasinya biar dikenal, macam-macam. Tuhan tidak mau kita melayani dia dengan motivasi-motivasi seperti itu. Makanya di dalam ibadah itu sendiri harus ada unsur, di dalam melayani Tuhan harus ada unsur ibadah. Artinya di dalam melayani Tuhan, melayaninya seperti Kristus. Dan kalau kita bahas di dalam Kolose 3 ayat 23 itu ya, saudara yang masih ingat ya. Apa saja yang kamu lakukan seperti untuk Kristus. Dengan kata lain begini saudara. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan, kalau konteksnya adalah holiness atau kekudusan yang membawa perubahan, bahwa dengan kita tidak serupa dengan dunia ini, otomatis Anda menjadi kudus. Kekudusan inilah yang bisa merubah. Sudah tahu pada saat Anda hidup kudus, ya, ada dua aspek yang berdampak. Pertama, berdampak pada dirimu sendiri. Engkau semakin seperti Kristus, semakin kudus kan? Tapi aspek kedua adalah dengan Anda hidup kudus, perubahan apa yang terjadi? Kehidupanmu yang kudus itu membawa perubahan kepada orang lain.
Amin, saudara. Perubahanmu yang kudus itu akan membuat orang lain akan juga berubah. Jadi di bahu saudara itu tanggung jawabnya besar. Jadi orang Kristen jangan sembarangan, saudara. Ya. Apapun harus kita lakukan, kita harus lihat konsekuensinya. Apa yang aku lakukan? Dan kita lakukan tidak sesuai firman, maka orang yang bukan orang percaya akan tidak melihat adanya perbedaan antara orang yang takut akan Tuhan sama tidak. Sama aja sih. Orang Kristen juga begini. Sudah gitu Anda sok menginjil, lebih parah lagi. Ngomongin sesuatu yang baik pada dirinya nggak beres, saudara. Nggak bisa, saudara. Karena nanti saya akan bahas, saudara-saudara, di sini bahwa kalau Anda tidak kudus, Anda tidak akan menjadi seorang yang bisa melayani dan efektif. Tidak bisa, saudara. Bagaimana kita mau ngomongin orang? Saudara kita sendiri misalnya tukang bohong, kita sendiri tukang datang telat, pergi gereja, kita sendiri suka bermain-main dan mengkorupsi waktu-waktu kita. Gak bisa, saudara. Anda mau ngomong apa kepada seseorang padahal dirimu sendiri tidak dalam kekudusan. Jadi penting sekali. Ya, saudara. Dan Roma 12 ayat 2 ini sebenarnya sudah sangat menjelaskan supaya kamu bisa membawa transformasi karena engkau punya pikiran sama dengan pikiran Kristus, kan tidak boleh serupa dengan dunia ini. Tidak boleh serupa dengan dunia ini. Sekali lagi bukan cara berpakaiannya. Tentu saja kalau cara berpakaiannya udah kelihatan kudelnya, bajunya jangan saudara, tolong ya, kali sini jangan pakai itu. Nanti saya yang kena SP nanti. Kalau Anda mau di pakaian kurang gitu di kolam renang nggak apa-apa. Amin, Nasrul. Ya, Nasrul suka berenang. Next, dengan cepat saja saudara ya, karena ini agak panjang. Saya takutnya 8:30 belum selesai, saudara, nggak bagus nanti. Dan semoga hujan sih, saya berharap di luar. Ntar ada yang tolong cek ya, 1/2 jam lagi kalau masih hujan saya akan tambahkan, saudara. Karena Anda pasti tidak akan kemana-mana, apalagi Dustin sama Sisil nggak bakal kemana-mana hujan. Oke, arti kata transformasi dengan cepat. Yang pertama adalah langsung perubahan bentuk. Dengar dulu, kalau bicara tentang transformasi, dia punya bahasa Yunani itu metamorfo. Yang kita kenal dengan metamorfosa, ya kan? Perubahan dari ulat ke ini kepompong masih bagus, mesti gambarin ulat dulu. Dari ulat ke pompong akhirnya menjelma menjadi kubu-kubu yang begitu cantik. Jadi kata transformasi, perubahan itu adalah yang buruk menjadi yang baik, karena itu adalah salah satu dari definisi transformasi. Yang kedua adalah perubahan fundamental, ya, perubahan dasar. Ya, kalau saudara lihat ulat itu kan tiba-tiba jadi kubu-kubu, itu kan perubahan segalanya termasuk yang di dasarnya. Satu lagi, perubahan menjadi lebih baik. Saudara, karena saya sudah bilang, sasaran transformasi atau sasaran perubahan adalah yang pertama dirimu. Yang tadi bentuknya menjijikkan, yang tadinya dasar hidupnya gak beres, yang tadinya buruk, sekarang berubah menjadi lebih baik. Itu transformasi. Bagaimana supaya bisa ini? Engkau tidak boleh serupa dengan dunia ini. Tidak boleh ikut-ikutan gayanya dunia. Karena itu faktor utama yang akan membuat kita tidak bisa transformasi. Lah kalau Anda yang Kristen ini tidak bisa ditransformasi, mimpi saja orang lain di sebelahmu bisa diubahkan. Tidak bisa, saudara. Kita di dalam dunia ini kan saya sudah sekali sampaikan bahwa kita ini sebenarnya dalam dunia ini mewakili Allah di dalam dunia. Kita mewakili Kristus hidup dalam dunia ini. Setiap orang yang butuh jawaban tentang Tuhan, melihat Anda, mereka jadi mengerti. Melihat Anda, mereka jadi bertobat. Itu statusmu, predikatmu, membawa perubahan. Nah kalau sang pembawa perubahan nggak berubah, apa yang kau sudah membawa? Ada sih Anda berhasil, Anda mentransformasikan apa? Ada dua hal saja, yang baik atau yang tidak baik. Kita berhasil dengan kekuatan Tuhan membawa orang itu lebih kenal Yesus, atau kedua
Gara-gara dirimu yang sembarangan, orang pindah agama. Orang tidak mau kenal Kristus. Apain gue kenal Kristus? Ini katanya orang-orang mengenal Kristus kayak begini modelnya. Saudara, jadi Kristen itu memang tidak gampang. Ya, kalau Anda mendapatkan doktrin, ikut Yesus senang saja, lupakan. Itu bukan kata Alkitab. Yang ada adalah engkau tetap ada kekuatan, engkau tetap ada damai, sejahtera dan sukacita sekalipun di dalam kehidupan yang paling sulit sekalipun Anda bisa melewatinya. Itu Kristen. Ya, amin, saudara. Makanya orang Kristen jangan suka menyerah. Baru kena gojlok sedikit, Tuhan kemana ya? Ya Tuhan ada di tempatnya lah. Dia tetap ada di surga. Jangan dikit-dikit, mengapa Tuhan ini terjadi padaku? Tuhan di surga bilang, kenapa enggak? Ya, orang Kristen itu punya kekuatan, saudara. Apa kekuatan mereka? Tuhan yang ada di belakang mereka. Roh Kudus yang ada di dalammu itu kekuatanmu, saudara. Bahkan lebih besar daripada kekuatan yang ada dalam dunia ini. Tapi kita perlu melakukan bagian-bagian kita. Amin, Pak Moses. Bilang sebelahnya, kudus. Jadi secara sederhana kata transformasi itu adalah perubahan bentuk, perubahan fundamental, perubahan dasar. Saya mau singgung sedikit, kenapa sampai ada disebutnya perubahan fundamental. Perubahan fundamental adalah sesuatu yang menjadi dasar, ya kan? Saya percaya setiap daripada kita ini punya dasar-dasar pemikiran yang sudah ditanamkan oleh orang tua melalui sekitar kita, memberi nilai-nilai tertentu dalam hidup kita. Nah, kalau nilai itu sesuai kita, fine. Tapi kalau nilai itu tidak sesuai firman Tuhan, itu harus dirubah. Anda ingat bahwa Yesus pertama kali berkhotbah, dia bilang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata bertobat itu metanoia. Metanoia itu apa sih? Perubahan fundamental. Cara berpikirmu yang dasar itu dirubah. Kenapa dia bilang gitu? Karena pada saat Yesus memulai pelayanan, orang Israel itu belum ada Alkitab yang lengkap seperti kita hari ini. Mereka masih berpegang kepada Taurat. Taurat itulah yang menjadi fondasi cara mereka berpikir, cara mereka bekerja, cara mereka beraktivitas. Nah, kita tahu hukum Taurat, gigi ganti, coba yang keras, gigi ganti, iya, nyawa ganti nyawa. Lu gebuk gue gebuk lu, itu biasa, itu hukum Taurat. Nah pada saat Yesus datang kan dia membawa hukum yang berbeda. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu kan hukum yang dibawa Kristus itu memporak-porandakan aturan-aturan Taurat, saudara. Jadi itu butuh yang namanya perubahan pikiran yang fundamental, yang mendasar di dalam hidup orang Israel. Itu harus dirubah. Makanya Yesus itu dibenci sekali oleh ahli-ahli Taurat yang berpegang kepada Taurat. Apa ini? Hari Sabat bukannya istirahat kok menyembuhkan orang. Tahu kan? Yesus suka menyembuhkan orang di hari Sabat loh. Dan itu menjadi masalah buat ahli Taurat ini. Dan pada akhirnya justru otak penyalipan Yesus adalah ahli Taurat. Nah, saudara, saya percaya dengan kekuatan Tuhan, kita sanggup merubah gaya-gaya fundamental kita yang tidak sesuai Alkitab. Anda harus buang itu kalau Anda mau jadi seorang yang dipakai Tuhan yang efektif. Engkau tidak perlu hidup serupa dengan gaya-gaya dunia. Ya. Amin, saudara. Makanya banyak firman Tuhan bilang begini, banyak sekali ayat. Jangan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, misalnya begitu. Kalau besar nafsumu, taruh pisau di lehermu. Kenapa Alkitab kok ayat-ayatnya kok mengerikan begitu? Karena ujungnya adalah kalau Anda tidak bisa menahan nafsumu, itu akan merusak dirimu yang seharusnya membawa perubahan yang baik. Siapa sih nafsunya besar? Kalau ada, nanti pulang beli pisau di depan saya, taruh di lehermu.
Itu kata Alkitab. Amsal bilang, kalau besar nafsumu taruh pisau di lehermu. Jadi potong aja, mendingan mati dengan tidak punya nafsu daripada hidup dengan nafsu yang tidak terkontrol. Dan karena di sini banyak anak muda, Alkitab suka bilang begini, jangan turuti nafsu orang muda. Mereka menjadi tumbalnya ya kalau bicara nafsu-nafsuan itu. Karena orang muda semangatnya paling besar, saudara. Termasuk semangat bikin dosa, kuat sekali mereka. Nah, saya pernah muda, saya tahu, saudara. Tetapi kemarin saya contohkan di dalam KGC, dalam Komsel, bahwa ada orang muda yang luar biasa, saudara, yang hidup di zaman perjanjian baru. Dari ke-12 murid Yesus, dialah salah satu. Ada yang tahu? Ya, pasti semua tahu. Yaitu Yohanes. Yohanes itu murid yang termuda. Tapi saudara tahu, Yesus bilang begini, orang yang dikasih oleh Allah, orang yang dikasih Tuhan, itu Yohanes. Semua yang senior-senior pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, pada lari semua. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yohanes mengikuti. Dia tidak pernah lari, dia ikutin. Kemana Yesus pergi, dia ikutin. Sampai di atas kayu salib, Yesus mau mati, dia bilang, Nas, jagain mamaku ya. Dan Alkitab catat setelah saat itu, Maria itu dirawat oleh Yohanes. Bayangin orang muda. Dan kalau saudara memperhatikan pengajaran-pengajaran Yohanes, luar biasa. Dia banyak bicara tentang kasih Bapa, dia banyak bicara tentang kasih Kristus. Bahkan dia banyak bicara tentang kekudusan. Orang muda, tapi jadi panutan yang luar biasa, saudara. Anda juga tidak kalah hebat dengan Yohanes, saudara. Ya, bilang ke kiri kanan yang masih muda, saya tidak kalah dengan Yohanes. Tuhan bisa pakai Yohanes, Tuhan bisa pakai Anda. Amin. Amin apa aman? Amin. Amin pasti aman. Oke, next, dengan cepat saja, saudara. Orang-orang muda Tuhan akan pakai Anda kalau Anda tuh mau tidak serupa dengan dunia ini. Next, dengan cepat. 2 jenis kekudusan yang sudah saya bahas kemarin juga. Ada 2 jenis kekudusan, saudara. Yang pertama, kekudusan yang sifatnya definitif. Kekudusan mutlak, di mana kekudusan itu Anda dapatkan pada saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Allah menguduskan dan menyucikan Anda melalui Kristus. Di dalam dirimu itu sudah ada kekudusan yang definitif, ya, kekudusan yang pasti dan kekudusan yang melekat di dalammu itu sudah ada, saudara. Tetapi kekudusan ini saja nggak cukup. Kita sudah dikuduskan Tuhan, tapi kita perlu yang namanya kekudusan yang progresif. Artinya kita dikuduskan Tuhan, good, tapi kita harus hidup di dalam kekudusan. Katakan hidup dalam kekudusan. Kan gak lucu, sudah dikuduskan Tuhan, tapi kita terus bikin dosa. Gak cocok, saudara, ya. Kekudusan definitif dan kekudusan progresif, artinya setiap hari kita perlu melawan daging kita supaya kita benar di hadapan Tuhan, supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Dunia ini untuk Anda kalahkan kok. Ya, dunia untuk kita kalahkan. Dunia bukan untuk kalahkan kita, tidak juga. Dunia didesain untuk kita kalahkan, dan kita didesain Tuhan untuk maju dan memenangkan apapun yang menjadi tantangan dalam hidup kita, saudara. Kita bisa, ya, kita bisa. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Roh Kudus yang ditempatkan Tuhan di dalam dirimu, itulah yang akan membantu kita. Tapi saudara harus melawan. Nangkap ya, saudara? Anda nggak ngelawan terus berharap Roh Kudus menolong. Menolong apa? Nggak bisa. Anda yang harus fight. Ingat baik-baik. Allah itu kudus, saudara. Identitas Allah itu adalah kudus. Itulah sebabnya Dia mau kita kudus. Amin, saudara. Tuhan itu kudus. Itu salah satu identitasnya. Kita mengenal Allah itu kasih. Ya, betul. Itu identitas Allah.
Tapi Alkitab juga menjelaskan bahwa Allah itu kudus. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam kekudusan, kebenaran. Ya, saudara ya. Next, dengan cepat. Dan arti kata kudus. Nah, kita lompat-lompat saja. Biar cepat. Arti kata kudus yang pertama, terpisah dari dosa. Itu kata kudus. Tidak ada bercampur. Tidak ada 10%-nya. Tidak ada 1% pun ada. Harus terpisah dari dosa. Jadi yang masih suka bermain-bermain sama dosa, berhenti. Kalau engkau mau dipakai Tuhan yang efektif, dan kalau engkau mau hidupmu sungguh-sungguh menjadi berkat, tidak boleh ada ketercampuran antara kekudusan dengan yang tidak kudus. Tidak bisa. Harus kudus. Tapi Pak, saya kan manusia biasa. Saya juga manusia biasa. Kita bisa jatuh, tapi kita bisa kembali lagi untuk minta Tuhan mampukan kita hidup di dalam kekudusan. Yang kedua artinya adalah, dan yang cepat, dikhususkan bagi Tuhan, dipergunakan untuk tujuan Tuhan. Orang itu dikuduskan, kalau menurut Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Timotius itu, bahwa kita dikuduskan untuk satu tujuan. Coba buka sebentar ayatnya dong. Dan bisa 2 Timotius 2 ayat 21. Kita baca supaya Anda bisa melihatnya. Bisa cepat, Ben? Kita baca bersama-sama ya. 2 Timotius 2 ayat 21. Kemudian, gede. Sudah? Mana tuh ayatnya? 2:21, Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2:21. Oke. Sama-sama kita baca. Sudah dapat kan? Bilang amin, saudara. Oke, 1, 2, 3. Jika seseorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Apa sih pekerjaan mulia itu? Coba, pekerjaan mulia itu apa? Saudara kalau pakai cincin berlian, taruhnya di mana? Di jari tangan apa di kelingking kaki? Nah, selalu pakai cincin di mana? Kaki ya. Dulu saya punya sepupunya ini, Bu Gembala ini, suka pakai cincin di kaki. Saya mau tanya, cuma nggak salah. Aneh, pakai cincin emas taruh di kaki. Ada yang salah ini. Ya oke lah, kita nggak usah bahas itu. Tapi yang pasti begini, loh, jangan dipindah ayatnya. Saudara, kita perlu tahu maksud mulia itu apa. Tidak ada orang pakai cincin emas terus taruh di pantat misalkan, taruh di dalam kantong atau apa, enggak. Yang mulia selalu ditaruh di jari manis, ya kan? Bahkan yang lebih canggih hari ini pasang di hidung kayak babi itu. Cincin apa emas kan, betul kan? Itu semua emas loh. Tusuk hidung yang di sini kasih yang berlian, pasang di sini. Pokoknya semua yang emas-emas itu ada di tempat-tempat yang gampang dilihat orang. Dan ujungnya adalah suara, wah, emas kamu hebat ya. Lagi ibu-ibu punya gelang-gelang ya, saudara, gelang-gelang banyak itu. Saya mau ke mana? Mau ke mall sekalian rentengannya itu. Jadi semua yang berbau emas itu selalu ditaruh di tempat-tempat yang terlihat untuk menunjukkan sosialnya seperti apa. Nah, saudara, di kerajaan surga pun ada tugas yang mulia yang harus kita kerjakan. Apa itu? Dan Tuhan mau pakai saudara dan saya loh untuk tugas mulia. Apa sih tugas mulia? Menjadi berkat buat orang. Kehidupanmu membawa orang ke terima Yesus. Anda perlu mulia dong. Perlu kudus kan? Perlu suci kan? Perlu kinclong. Yesus bilang begini, terang itu sudah ada padamu, dan orang selalu akan datang kepada terang. Masalahnya pada saat seseorang datang kepada terang yang ada dalammu, apakah ditemukan perbuatan baik?
Nah, perbuatan baik itu apa? Kekudusan. Kekudusan ini yang akan menarik orang, saudara. Karena Anda itu didesain untuk tugas-tugas mulia, yaitu membawa orang ketemu Kristus. Anda dan saya ini duta besar kerajaan Allah di tengah dunia. Orang butuh informasi tentang Yesus, orang butuh informasi tentang siapa Allah, itu harusnya ketemu Anda. Dan mereka bilang, wah, seperti itulah Tuhan kita. Amin, saudara. Untuk itu kita perlu hidup kudus. Jangan alasan masih muda, banyak nafsunya. Sunat kalau kita banyak nafsunya. Memang nafsu itu tidak bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Yang penting kita mau. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Roh Kudus ada dalam kita yang memampu kita untuk bisa mengerjakan hal-hal yang Tuhan mau. Termasuk di dalamnya adalah kekudusan. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Jangan ditipu iblis dan saudara bilang, gue gak bisa kudus. Jangan dengar itu. Dengarlah bahwa Tuhan mau pakai hidup. Tuhan mau pakai engkau untuk maksud-maksud yang mulia. Dan maksud-maksud mulia itu apa? Orang bertemu dengan, mereka melihat kebenaran Allah itu nampak dalam hidupnya. Dari caramu bicara, dari caramu beretika. Orang-orang Kristus harus punya etika ya, saudara, anak muda. Anda atau semua daripada kita harus punya etika. Karena etika itu menunjukkan siapa yang ada di dalam dirimu. Next, ya, cepat Ben, kembali lagi ke slide. Jadi, Ben, ya, sudah ya. Arti kata kudus, yang ketiga adalah murni dan suci. Bisa. Anda tahu bagaimana emas itu bisa jadi 24 karat atau murni? Tahu nggak? Kalau kita membaca di Pemazmur, saudara tahu tukang emas itu diceritakan di situ bahwa emas lantak itu yang barusan datang dari pertambangan dibakar. Dan mesti tahu dulu masa jenis emas itu berat, saudara. Jadi pada saat pembakaran yang pertama kali, yang enteng-enteng itu naik. Misalnya debu-debu atau serbuk kayu, kotoran-kotoran itu naik. Yang emas tenggelam, ya kan masa jenis lebih berat. Yang kedua, mungkin aluminium, kadar aluminiumnya naik, yang emas tenggelam. Yang ketiga, ya mungkin kadar perunggunya naik, yang naik emasnya tenggelam. Sampai akhirnya yang ketujuh kali, dibakar 7 kali, kata Pemazmur tentang bagaimana emas murni itu dihasilkan. Kali ke-7 mungkin, kali ke-6 mungkin pada saat dibakar lagi, perunggu silvernya udah naik, peraknya naik, emasnya tenggelam. Akhirnya pada pembakaran yang ke-7, semua kotoran sudah naik, tinggal emas murninya kan ya. Bagaimana seorang pandai besi itu atau pandai emas itu tahu bahwa emas itu sudah murni? Kata Alkitab, dibuat ngaca. Pas ngaca, persis seperti cermin, itu artinya sudah murni. Saudara, dalam perjalanan kita untuk menjadi murni dan suci, Anda akan mengalami proses-proses Tuhan. Ya. Bersyukurlah kalau satu masalah belum selesai, ada masalah lain. Ini belum selesai, ada masalah lain. Memang buat daging setengah mati sih. Benar gak? Benar apa benar? Kita mengalami masalah tuh enak gak? Gak enak. Susah. Difitnah orang, belum selesai, ada aja begini. Tapi kalau kita belajar untuk Tuhan, aku ini cuma hamba-Mu. Maka kita akan tampil sebagai emas yang murni, saudara. Amin. Bukan murni yang di film apa gitu, bukan. Benar-benar suci dan kudus. Orang Allah melihatmu, dia bilang, aduh, ada aku di dalam dia. Ya kan? Karena emas yang murni itu, si pandai emas itu pada saat melihat kepada emas itu, dia melihat wajahnya tepat ada di situ, seperti cermin. Dan pada saat Anda hidup
menjadi kudus dan murni, Tuhan melihat grace, dia melihat ada diriku di situ. Tuhan melihat Ida kan, kakaknya Banis, Ida kan ya. Melihat Ida, ada diriku di situ. Tuhan melihat Iren, ada diriku di situ. Maksudnya ada karakter Tuhan di situ. Melihat Justin walaupun rambut panjang udah mirip Yesus sebenarnya sih dia ini. Tapi ada karakterku di situ. Banyak hari ini orang model kayak Yesus secara penampilan, tapi dalamnya setan, saudara. Ya, banyak sekali. Batu salib. Ya, kurang salib di sini, salib di sini. Tangannya Jesus, Jesus. Sebelahnya save my savior, tulis tempel sana, tempel sini, tempel sana. Tanyain, apakah kamu sudah pernah pikul salib? Cuma gaya doang, pasang salib, atribut. Gak penting Anda hari ini punya atribut salib di mana-mana. Yang Tuhan mau kau hidup bisa pikul salib. Karena itu yang menghasilkan kehidupan yang kudus, murni, suci, tanpa dosa itu, saudara. Dan sekali lagi saya mau kasih tahu, Anda bisa, ya. Katakan saya bisa hidup kudus. Kurang mantap. Saya bisa hidup kudus. Karena Allah kita Allah yang kudus. Tidak pernah dia suruh Anda melakukan sesuatu yang kau tidak bisa lakukan. Dia suruh karena Anda pasti bisa. Ingatkan Kejadian 1:26. Mari ciptakan manusia serupa segambar denganku. Cara berpikirmu seperti Tuhan. Ada karakter Tuhan di dalammu. Termasuk di dalamnya kekudusan. Makanya tadi saya bilang, kekudusan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kekudusan definitif yang Anda terima langsung daripada Allah. Tapi kekudusan berikutnya adalah kekudusan yang sifatnya progresif. Artinya dalam setiap hidupmu, setiap hari, engkau perlu fight melawan dunia ini. Amin. Loh, kok lemah? Amin. Anda kan mau jadi seperti Kristus. Nah kalau nggak mau nahan nafsu, bisa nggak jadi seperti Kristus? Nggak bisa, itu jadi wacana doang. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan bahwa barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala keinginanku, termasuk di dalamnya untuk hidup kudus. Anda hidup kudus bisa dalam pekerjaan. Anda bisa hidup kudus di dalam tempat perkuliahan. Engkau bisa kudus pada saat engkau bersosialisasi dengan orang lain. Bisa, ya. Ingat, tadi saya sudah sampaikan bahwa kata ibadah itu artinya bekerja dan melayani. Artinya di dalam bekerja ada ibadahnya. Di dalam melayani Tuhan ada ibadah, ada ibadahnya. Artinya saat engkau bekerja, maka ada kehidupan Kristus. Di situ barulah hidupmu akan menggunakan hati Tuhan. Amin. Tuhan tidak tertarik kalau Anda cuma rajin datang gereja, saudara, tolong. Tuhan tidak tertarik engkau rajin baca Alkitab. Tuhan tidak tertarik kamu pandai berdoa, hebat berdoa kalau doa lama. Tuhan tidak tertarik setiap saat kita berbahasa roh. Tuhan tidak tertarik. Yang Tuhan tertarik adalah engkau bisa melakukan apa yang Tuhan mau, sekecil apapun. Kalau itu bisa dilakukan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Habis itu cukup jelas? Cukup jelas, saudara? Kalau enggak nanti Dustin jelaskan. Oke, kita berikutnya yang cepat. Mengapa harus kudus? Nah, ini lagi. Apa? Yang pertama dengan cepat saja. Kekudusan adalah God's identity. Anda melayani, menyembah Tuhan, Tuhan yang kudus. Engkau perlu kudus, saudara. Kita harus kudus sama seperti Allah kita. Dan saya sudah jelaskan di awal tadi bahwa kekudusan ini bisa kita kerjakan. Selama kita mempercayai Tuhan, kita minta Roh Kudus tolong kita. Ada kebenaran firman Tuhan yang bisa menuntun hidup kita. Ada saudara-saudara seiman yang saudara bisa saling mendoakan, saling menguatkan untuk hidup dalam kekudusan. Yang kedua adalah kita dipanggil untuk hidup kudus. Katakan sama-sama. Saya dipanggil untuk hidup kudus. Tunjuk kiri kanan. Kamu dipanggil untuk hidup kudus. Ingat, kudus itu adalah murni dan suci tanpa dosa. Dan kalau Anda hidup kudus, artinya engkau sedang dipersiapkan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan mulia. Apa pekerjaan mulianya? Masih ingat nggak? Pekerjaan mulia itu apa yang saya maksud? Menurut ayat itu,
Pekerjaan mulia adalah hidupmu menjadi berkat buat orang lain, membawa orang untuk melihat Allah kita seperti apa. Itu pekerjaan mulia, saudara. Ya, next dengan cepat. Dengan cepat. Nah, tujuan Allah agar kita kudus. Nomor 1, agar kita serupa dengan Kristus. Ya, nomor 8:29 ya. Agar serupa dengan Kristus, itu tujuannya. Nah, kalau saudara tanya, ngapain Tuhan mau aku serupa segambar dengan dia? Nah, ini harus baca kitab tuh yang sering. Saya sudah sering kali menjelaskan dari awal pertama kali kita beribadah dulu, sudah 10-15 tahun lalu. Tujuan agar kita serupa dengan, kenapa kita harus kudus? Supaya kita serupa dengan Kristus. Karena memang dari awal Allah mencipta kita serupa dengannya. Sudah barang tentu dia mau kamu kudus, saya kudus, kita semua kudus. Sehingga kita pantaslah disebut sebagai representative of Christ Kingdom. Kan rot ini artinya gitu kan, representative of Christ Kingdom. Merepresentasikan Kristus dengan tengah dunia. Apa yang kamu representasikan? Sifatnya. Apa yang kita representasikan? Kekudusannya. Ya. Amin, saudara. Siap untuk hidup kudus? Keras, siap untuk hidup kudus? Amin. Ya, harus. Next. Sebagai tanda kita menghormati dan mengasihi Tuhan. Bohong aja kalau kita, Tuhan aku mengasihi, lagu-lagu I love you, I love you, I love you, tapi engkau tidak hidup dalam kekudusan. Anda tidak menghormati Tuhan yang kudus, yang sudah menciptakanmu dengan kekudusannya dan menjadikanmu kudus oleh karena Kristus. Tapi kita tidak jaga hidup kita kudus. Anda tidak menghormati Tuhan. Ya. Kalau Anda tidak menghormati Tuhan, akan ada risiko-risiko besar yang kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan pernah efektif dipakai Tuhan dalam dunia ini. Dan artinya adalah you are wasting time, hidup sebagai manusia. Rugi waktu kita. Kalau hari ini Anda habiskan waktumu hasrat segala bekerja. Dan Anda lupa bahwa kita hidup untuk melayani Tuhan. Anda adalah orang yang paling malang di tengah dunia ini. Mungkin duitmu banyak, nggak apa-apa. Tapi engkau adalah orang yang paling malang. Dan pada saat nanti kita mati, Tuhan akan tanya, dengan semua kealihan yang kuberikan kepadamu, dengan semua pencapaian yang kuanugerahkan kepadamu, what you have done. Apa yang sudah kau lakukan bagi kerajaan Allah. Saya kasih perpuluhan Tuhan. Saya kasih persembahan Tuhan. Saya datang melayani. Itu sajakah? Mana pekerjaan mulia? Sudah berapa jiwa orang yang kau bawa kepada Tuhan? Sudah berapa banyak hidupmu menjadi berkat buat orang lain? Tuhan lebih tertarik dengan itu, saudara, daripada kita berpikir melayani Tuhan itu memberi A, memberi ini, kasih uang, kasih ini. Terus kita berasa, Alkitab itu berkata bahwa Allah itu lebih berkenan kepada kasih setia, bukan persembahan. Ya. Kalau kita berpikir, wah, saya sudah memberikan kemampuan saya untuk melayani Tuhan. Itu saja kalau saudara pikir itu yang terutama. Tuhan tidak terlalu tertarik, saudara. Ingat Kain dan Habel. Kain mau suap Tuhan dengan hasil tanah yang terbaik. Tapi kalau saudara lihat Alkitab, Tuhan bilang apa kepada Habel? Dia bukan tertarik kepada persembahannya loh. Dengan baik-baik saudara ya. Alkitab bilang dalam Kejadian begini, Allah berkenan kepada persembahan atau kepada Habelnya? Allah berkenan kepada Habel. Dia berkenan kepada oknum, bukan persembahan. Kalau dia sudah berkenan kepada seseorang, maka persembahannya sekecil apapun berkenan di mata Tuhan. Hari ini kan manusia terbalik. Mereka suka menyogok Tuhan dengan wah yang terbaik. Tuhan tidak tertarik. His own, dia yang memiliki dunia ini. Dia punya segala sesuatu. Ya. Sementara Kain, kita bilang ini, Allah tidak berkenan kepada Kain, baru persembahannya. Oknum itu penting, pribadi itu penting di mata Tuhan.
Mari kita berikan hidup kita kepada Tuhan sebagai suatu persembahan yang kudus. Ya kan, itu kata Roma 12 ayat 1 kan. Kudus yang berkenan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berikut, supaya bisa melayani Tuhan dan menjadi saksi dengan efektif. Kalau engkau tidak hidup dalam kekudusan, seperti saya bilang di awal tadi, Anda mau saksi apa? Saudara ikut Yesus itu kau akan mengalami ini dan itu. Terus orang bilang, itu tukang tipu itu. Saudara, karena kita harus fair loh. Kadang-kadang orang itu tidak menerima Kristus bukan karena Kristusnya, tetapi karena pribadinya yang nggak kudus. Masih ingat Mahatma Gandhi? Saya dulu kan cerita ini kan. Mahatma Gandhi itu Perdana Menteri orang India yang pertama, Dia itu ada ceritanya, suatu saat dia datang ke pasar, jalan-jalan di pasar seperti biasanya ya, di seorang Perdana Menteri yang mau ketemu lihat rakyatnya, dan ketemu ada sebuah gereja di situ. Datanglah dia masuk ke dalam gereja. Pada saat ketemu dengan usher di situ, sudah tahu mereka bilang apa? Sorry Pak Perdana Menteri, emang kamu berpuasa, tapi kamu tidak bisa masuk ke sini karena ini tempat suci. Kamu tidak diterima di sini. Terus tahu dia kecewa dan dia bilang, Kristus gua kenal tuh. Kata orang-orang tadi itu siapa ya? Kok tidak mencerminkan Kristus? Dia akhirnya tertutup dengan kekristenan. Gara-gara siapa? Seringkali gara-gara kita yang tidak bertanggung jawab. Kita punya beban kita ini punya beban moral. Apa itu beban moral kita? Kehidupan kita akan membawa orang lain untuk melihat Yesus atau tidak. Kehidupan kita akan membawa orang terima Kristus atau tidak. Jangan hidup egois buat dirimu sendiri. Setiap pencapaian yang kita punya hari ini, itu Tuhan izinkan supaya engkau menjadi berkat buat orang. Saudara. Amin. Yang sudah punya kedudukan tinggi kalau dalam pekerjaan, ingat baik-baik, setiap apa yang Tuhan percayakan kepadamu, itu adalah untuk memberkati orang. Itu adalah untuk membawa orang dekat kepada Tuhan. Jangan mentang-mentang sudah banyak duit, orang datang minta bantuan, kita bilang, nggak ada. Padahal kita bilang apa? Kalau orang datang minta sesuatu yang ada padamu, harus dikasih. Tapi dia nipu saya, itu urusannya dengan Tuhan. Saudara. Amin, saudara. Ada masih udah kerja setengah mati, ada orang bilang pinjam uang masuk ke situ aja. Ya, terserah, kita punya prinsip yang berbeda, tapi Alkitab mengatakan demikian. Ya, kita perlu berpegang kepada prinsip firman Tuhan. Anda takut miskin kalau memberkati orang? Kok takut nggak ada duit? Kata siapa? Emang Tuhan itu buta. Emang Tuhan itu tidak fair. Sampai dia suruh kita memberkati orang, dia memberkati kita lebih banyak dari itu. Dia akan menolong kita, memampukan kita. Dan setiap saudara punya pencapaian hari ini, itu karena Tuhan. Ingat baik-baik, bukan karena engkau sehat, engkau hebat, engkau pintar, tidak. Kepandianmu kalau diambil sedikit sama Tuhan, udah. Bikin apa kita? Saya tahu ada seseorang pintar, sejak SMA lulus, jago musik. Pada saat dia lulus sekolah, IP-nya itu, matematikanya tertinggi di Jawa Timur. Ditawarkan untuk masuk ke luar negeri, tapi orang tuanya nggak setuju. Akhirnya dia masuk ke salah satu perguruan hebat di Indonesia. Baru semester 4 sudah jadi asisten dosen. Entah kenapa, sesuatu yang salah dengan pikirannya. Akhirnya ya, dia kehilangan itu semua. Saudara kan hari ini sehat-sehat saja nih. Saudara tidak mengalami kekurangan hal apapun. Ingat, itu semua karena Tuhan. Bukan karena kemampuanmu. Kalau Anda berkata bahwa ini kan karena hasil kerja keras saya. Oke. Izinkan Tuhan mengambil sedikit saja dari IQ kita yang tinggi. Manusia itu punya otak cuma 200 cc. Dan menurut penyelidikan hanya bisa kepakai paling mentok 6 atau 7%. Belum 100%. Nah kalau 6-7% itu sombong dengan itu kita, Tuhan ambil lagi 2%. Nggak jadi apa-apa gitu. Baik, saya kembali ke sini. Ingat poin ini penting sekali. Kalau engkau tidak hidup,
Tujuan Tuhan adalah supaya kita menjadi melayani Tuhan dan menjadi saksi dengan efektif. Berkali-kali saya suka ingatkan saudara bahwa Tuhan tidak tertarik dengan potensi dan skillmu. Tidak pernah tertarik kamu pintar nyanyi. Dia tidak pernah tertarik kamu pintar main musik. Dia tidak pernah tertarik kamu pintar berkhotbah kek. Dia tidak tertarik. Dia tertarik dengan hati yang melayani Tuhan. Dia tertarik dengan ketulusan yang ada dalam hatimu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia tertarik dengan itu. Dia tertarik dengan itu. Perhatikan orang-orang yang sombong. Biasanya mereka jatuh tergeletak ketimpa tangga, terus bata-bata yang dibangun nimpa dia juga sekalian. Terus tiba-tiba langit, bumi terbelah, dia tertelan ke dalam sana. Orang-orang yang sombong itu yang begitu. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan boleh berkata, Tuhan, aku mau melayani Engkau dan menjadi saksi yang efektif. Tapi izinkan kita beri diri kita untuk diproses untuk menjadi suci dan murni. Karena sekali lagi kekudusan itu ada yang kedua, yaitu yang sifatnya progresif. Harus Anda fight supaya hidupmu sungguh-sungguh benar-benar klop dengan kehidupan Allah yang kudus itu. Next, yang cepat Ben. Bagaimana jika kita tidak hidup dalam kekudusan ini bagian terakhir? Sebentar aja, langsung Ben. Kenapa bis? Udah 5 menit? Atau harus berhenti sekarang? Kalau enggak, oke, yang pertama, hubungan dengan Allah terganggu. Itu ada ayatnya sih. Mau dibaca nggak? Ya nanti saudara baca di rumah ya. Saudara, kalau Anda tidak hidup dalam kekudusan, otomatis seperti handphone yang internetnya naik turun. Berfungsi nggak itu aplikasi-aplikasi yang ada di situ kalau internet yang harusnya penuh, barnya itu, terus naik turun. Cuma 1, kadang 2. Bisa nggak aplikasi yang kita pakai berfungsi? Nggak bisa lah. Pasti kan mau masuk ke satu aplikasi loading lama banget. Kenapa? Karena internetnya nggak bagus. Demikian halnya dengan orang-orang yang tidak hidup dalam kekudusan. Kamu tuh seperti handphone canggih yang kekurangan internet, kekurangan signal. Ada gunanya kalau gitu nggak tuh handphone? Ada gunanya kira-kira? Anes, kira-kira handphone secanggih itu ada gunanya nggak kalau internetnya tidak full alias naik dan turun? Saya kan berapa kali ini Zoom, sekali ikut Zoom. Pas ketemu signal yang nggak tahu tiba-tiba jelek, menyebalkan sekali. Loading. Nggak enaknya sama orang-orang yang teman yang ikut Zoom di daerah lain, mereka berasa kayak, kok Pak Doni nggak masuk, kenapa ya? Ya karena signalnya nggak beres. Nah saudara, dosa itu membuat hubunganmu dengan Allah terganggu. Ketidakkudusanmu membuat hubungan kita terganggu dengan Tuhan. Lah kalau hubungannya terganggu dengan Tuhan, kerohanianmu pasti mati cepat atau lambat. Lah kalau kerohaniannya sudah mati, Anda datang gereja ya kayak zombie aja sih. Zombie itu mengerikan, saudara. Ya, datang gereja, nyanyi puji Tuhan, tapi maki-makinya jalan, tapi gosipin orang terus, tapi nipu orang terus, tapi terus bikin kejahatan. Padahal masuk gereja. Kenapa orang seperti itu? Hubungannya terganggu dengan Tuhan. Karena ketidakkudusan. Next, dengan cepat. Pelayanan tidak akan efektif menjadi batu sandungan. Bukan batu sambungan, batu sandungan. Ya. Mari kita evaluasi diri kita, saudara. Itu kerjaan besar saya setiap hari, mengevaluasi diri. Apakah hari ini saya tidak mencerminkan Kristus? Kalau tidak mencerminkan Kristus, ampuni saya Tuhan. Itu hal yang biasa saya lakukan setiap pagi. Karena saya tahu saya cuma manusia biasa yang bisa salah, yang bisa jatuh, yang bisa hilaf, yang bisa melakukan dosa. Kita perlu ada rekonsiliasi setiap pagi. Berdoa minta Tuhan kembali sucikan, Tuhan kembali mampukan untuk hidup benar. Ya, ini 2 hal yang penting.
Hubunganmu terganggu hari-hari ini, coba cek. Ada hal-hal tidak kudus apakah yang kita kerjakan? Ya. Pacaran-pacaran, yang wanita, saya mau wanti-wanti sama wanita-wanita ini. Jangan izinkan si kecoa laki-laki itu pegang tanganmu. Sudahlah, percaya aku deh. Kalau dia pegang jarimu, jangan diizinkan. Karena nanti dari jari ini naik ke sini pergelangan tangan. Wah, saya sebagai ibu Krista dulu belum bertobat. Alasan aja, pegang ini. Wah, kamu fitness ya, ada kurang ajar itu sebenarnya. Serius, tanya itu orangnya. Saya suka pegang ini ya karena memang gede dan saya gemes. Wah, jadi kau saya ketiputan. Pelan-pelan. Itu milik pribadi bapakmu. Itu kan pegang. Ya, wanita-wanita dengar ya, saudara-saudara. Desi, siapa lagi pacaran nih? Sisil, Ben enggak. Hena, kalau dia pegang jarimu, sentil giginya. Loh, kok sentil gigi? Ya supaya jangan ketawa dia. Kita kasih, wanita itu dengar, perempuan baik, dengar baik-baik. Rika, nah ada Rika di sini. Wanita itu remnya laki-laki, ya. Pegang jarinya, kesenangan, asik, nggak direm. Naik dia, pergelangan. Lembut ya, apalagi kalau ada bulu-bulu sedikit. Naik dia, sini. Terakhir, tali BH dilepasin. Hati-hati. Perempuan dengar baik-baik. Kalau laki-lakimu kayak begitu sudah lebih baik cari yang lain. Ya, ini ada yang masih bagus. Ya, ada yang masih bagus. Itu ada Stanley. Walaupun makannya ayam pucat, tapi saya percaya dia cukup ganteng. Segera akan menjadi perawat yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin, Stanley. Lebih lagi dia menjaga kekudusannya. Amin. Pria-pria ada Mordekai. Nah itu jago surfing yang juga menjaga kekudusannya. Redo? Ya, jangan suka pegang-pegang kelingking. Nggak boleh pegang jari tangan. Ya, maksudnya kalau salaman boleh ya. Tapi kalau sudah berdua nonton film terus pegang besok deh. Pulang nonton film komedi. Ya, biar saudara nggak ada keinginan untuk. Laki-laki kalau sudah mau ngajak nonton film horor itu ada maunya, ya. Baik-baik. Itu ada maunya. Oke, sekali lagi saya berharap Anda melalui firman Tuhan mendorong Anda supaya engkau sadar bahwa Tuhan mau pakai hidupmu untuk hal-hal mulia. Tapi untuk itu kamu harus hidup kudus. Tidak boleh macam-macam. Kalaupun jatuh dalam satu bidang, berdoa. Minta Tuhan beri kekuatan untuk kuat lagi. Amin. Bilang kiri kanan, kamu harus hidup kudus. Bilang lagi kiri kanan, kamu pasti hidup kudus. Loh, Banes sama kakaknya kok jauh sekali sih hidupnya ini. Deket-deketan Mbak Banes. Jauh sekali. Baik saudara, saya tidak akan melanjutkan apa-apa lagi. Slide berikutnya adalah, Ben, langsung. Mari berdoa. Yuk kita berdoa, saudara. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini boleh mengubah cara pandang kami, boleh mengubah seluruh kehidupan fundamental kami. Hal-hal yang mendasar yang tidak sesuai firman boleh kami pinggirkan, boleh kami ganti dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang memenuhi hidup kami, apa yang keluar dari kami adalah kebenaran. Dan kebenaran-kebenaran itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran-kebenaran itu akan membawa orang kenal kepada Kristus. Bapa, kami berdoa, kami izinkan Tuhan proses kami, supaya hidup kami semakin hari semakin murni di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kami semua akan dipakai untuk maksud mulia. Mari Bapa, bekerjalah kepada kami. Roh Kudus bekerja, tolong setiap daripada kami, supaya setiap daripada kami terpacu untuk hidup sesuai seperti Kristus. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk sore hari ini. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama deklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.